Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat terhindar dari virus COVID-19 ini. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kelas 4 pembelajaran PJOK tidak praktek terlebih dahulu, tetapi anak-anak nanti silahkan menyimak penjelasan materi dari saya tentang senam lantai. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup? Anak-anakku semuanya, sebelum mulai pembelajaran silahkan anak-anak semuanya untuk menyiapkan alat tulis terlebih dahulu. Dan untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.6, yaitu memahami rangkaian 3 pola gerak dominan: bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dengan konsisten, tepat, dan terkontrol dalam aktivitas senam. Nah, sebelum memulai pembelajaran, siapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah buku tulis catatan untuk pembelajaran PJOK, dan yang kedua siapkan alat tulis. Jika sudah, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Materi pembelajaran pada pagi hari ini adalah senam lantai. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi ini. Yang pertama, sejarah dan pengertian senam lantai. Yang kedua, macam pola gerak dominan. Yang ketiga, manfaat. Yang keempat, gerakan senam lantai. Kita masuki yang pertama, yaitu sejarah dan pengertian. Sejarah senam lantai. Olahraga senam sendiri mulai dikenal di Indonesia pada sekitar tahun 1912 saat masa penjajahan Belanda. Masuknya olahraga senam ini berbarengan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah. Karena senam merupakan bagian dari penjaskes, maka dengan sendirinya senam juga turut diajarkan di sekolah. Senam yang pertama kali diperkenalkan pada waktu itu adalah senam versi Jerman. Sistem ini menekankan pada kemungkinan gerak-gerak yang kaya sebagai alat pendidikan. Lalu pada tahun 1916 sistem ini digantikan oleh sistem Swedia yang lebih menekankan pada manfaat gerak. Kemudian pada saat masa penjajahan Jepang, mereka justru melarang rakyat untuk melakukan senam dan menggantinya dengan Taisho. Taisho itu adalah sejenis senam pagi berbentuk kalestenik yang wajib dilakukan di sekolah-sekolah sebelum pelajaran dimulai, dengan iringan radio yang disiarkan secara serentak. Namun masyarakat Indonesia menentang Taisho dengan sangat keras dan memberanikan diri untuk kembali melakukan senam yang mereka lakukan pada saat penjajahan Belanda. Hal itu berlangsung hingga era kemerdekaan. Kemudian semakin populernya olahraga senam ini, maka didirikanlah organisasi yang mampu membina para atlet senam berbakat. Organisasi yang dibentuk pada tahun 1963 ini diberi nama Persani
atau Persatuan Senam Indonesia. Semakin banyak pegiat olahraga senam, akhirnya mereka secara perlahan menemukan pecahan-pecahan baru dari senam, seperti senam lantai, senam aerobik, dan lain-lain. Kita lanjutkan ke pengertian dari senam lantai itu sendiri. Pengertiannya adalah senam lantai merupakan salah satu jenis senam yang sebagian besar gerakannya dilakukan di lantai dengan beralaskan matras. Itulah pengertian singkat dari senam lantai. Kemudian kita lanjutkan di macam-macam pola gerak dominan pada senam lantai. Yang pertama adalah gerakan memutar, kemudian berguling, ketiga mengayun, keempat melompat, kelima bertumpu, keenam mendarat. Inilah macam-macam pola gerak dominan yang harus kita kuasai sebelum melakukan rangkaian gerak senam lantai itu sendiri. Jadi sebelum melakukan, misalkan ambil contoh kita melakukan guling depan, berarti harus bisa menguasai gerak bertumpu, gerak berguling, gerak memutar, dan perpindahan, dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan ke yang ketiga, manfaat senam lantai untuk kita. Yang pertama, manfaatnya adalah kelincahan tubuh semakin meningkat, kemudian memperkuat otot lengan, kaki, paha, pinggang, perut, dan dada. Yang ketiga, menambah kekuatan fisik kita. Keempat, membantu melatih keseimbangan tubuh. Kelima, memperbaiki postur tubuh. Keenam, melatih fokus. Ketujuh, membantu membakar lemak. Yang kedelapan, membantu menurunkan berat badan apabila dilakukan secara rutin. Yang kesembilan, melancarkan sirkulasi darah. Dan yang terakhir, meningkatkan kesehatan jantung. Inilah 10 manfaat senam lantai bagi tubuh kita. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita hanya mengambil contoh 10 manfaat senam lantai untuk kita. Baik, ini pembahasan yang ketiga tadi. Kita lanjutkan yang keempat, gerakan senam lantai. Nah, pada pembahasan kali ini, yang keempat ini adalah contoh gerakan yang sudah kita pelajari minggu kemarin dan yang akan kita pelajari minggu depan. Kita mulai lanjutkan. Gerakan senam lantai untuk kelas 4 semester 2 ini, yang pertama adalah gerak keseimbangan, yang kedua gerak bertumpu, ketiga gerak berpindah, tolakan, dan putaran, yang keempat gerakan tolakan dan berpindah. Baik, kita bahas satu persatu, dimulai dari yang pertama, yaitu gerak keseimbangan. Gerak keseimbangan contohnya adalah sikap lilin. Sikap lilin ini sudah kita lakukan pada pertemuan minggu kemarin dan sudah dipraktekkan. Kita ulangi biar lebih paham lagi. Dimulai dari sikap duduk atau terlentang, kemudian rebahkan badan ke belakang, kemudian disusul angkat kaki ke atas menjadi posisi lurus seperti ini. Dinamakan lilin karena bentuk akhir dari gerakan ini menyerupai lilin
ujung kaki menghadap ke atas dan badan dan kaki membentuk satu garis lurus. Nah, yang terpenting dalam sikap lilin ini adalah posisi tangan kita ini. Kedua tangan kita harus benar-benar bisa menopang tubuh kita agar tetap bisa stabil pada posisi seperti ini. Jadi fungsinya kedua tangan kita ini untuk menopang badan agar tidak jatuh kaki ini ke depan ataupun justru malah jatuh ke belakang. Kita lanjutkan gerak bertumpu. Gerak bertumpu contohnya sikap kayang, dan kemarin sudah kita praktekkan juga. Kita mulai dari yang pertama, sikap awal terlentang, kedua tangan berada di samping badan. Kemudian posisikan kedua tangan berada di samping kepala. Ingat posisi jari menghadap ke bawah ya, berarti ke arah kaki. Bukan jarinya menghadap ke atas ke arah kepala, tapi posisi jari menghadap ke kaki. Kemudian yang ketiga, tekuk lututnya mendekat dengan paha. Posisinya seperti ini, tangan masih tetap sama. Kemudian untuk lutut dari posisi lurus, kakinya ditekuk ke dalam. Dan yang terakhir, angkat badan diusahakan setinggi mungkin dan bisa mempertahankan posisi itu dalam 8 hitungan atau 10 hitungan. Nah, ini untuk gerak bertumpu, contohnya sikap kayang. Nah, untuk sikap kayang dan sikap lilin sudah kita praktekkan minggu kemarin. Jadi yang sudah mempraktekkan bisa diulangi lagi, tapi yang belum silahkan mempraktikkan. Jika ada kesulitan silahkan bertanya kepada saya. Kita lanjutkan gerak berpindah, tolakan, dan putaran, yaitu guling depan contohnya. Pertama, sebelum melakukan guling depan ini, untuk pertemuan minggu depan, yang terpenting adalah saat melakukan guling depan harus berada dengan pengawasan orang tua, karena gerakan ini cukup susah, jadi harus dengan pengawasan orang tua. Untuk sikap awal, kita mulai dengan sikap jongkok, tangan lurus ke depan. Kemudian kedua tangan ditempelkan ke matras atau kasur. Ini salah satu contoh gerak bertumpu ya. Kemudian kedua kaki diluruskan. Nah, kalau tidak lurus nanti akan kesulitan saat berguling ke depan. Kemudian setelah diluruskan, ini yang terpenting, kepala ditarik masuk ke dalam, dagu menempel dengan dada. Dan harus menempel, karena untuk guling depan ketika berguling yang pertama mengenai matras adalah tengkuk, bukan kepala. Kalau misalkan dagu ini tidak kita tempelkan, yang pertama mengenai matras bisa saja kepala, bukan tengkuknya, dan itu juga mempunyai resiko cedera yang cukup besar kalau pertama kali kena matras kepalanya. Jadi yang terpenting adalah dagu harus selalu menempel. Setelah posisi ini, gulingkan badan ke depan. Gulingkan, kemudian saat sudah hampir berguling keseluruhan semuanya, kedua kaki ini ditekuk, dirapatkan ke paha, sehingga mempermudah kita untuk mencapai sikap akhir, yaitu jongkok seperti ini.
Jadi untuk sikap awal dan sikap akhir sama, jongkok, dan ini bisa diteruskan setelah jongkok langsung berdiri. Baik, itulah gerakan guling depan. Nanti secara rinci akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Gerakan yang terakhir yaitu gerakan tolakan dan berpindah. Nah, sebelum mempraktekkan ini, melompati simpai, gelang atau kun, ataupun kalau di rumah tidak ada semuanya bisa menggunakan sendal ataupun sepatu ataupun barang yang aman digunakan untuk melompati. Contohnya seperti ini. Siapkan 5 kun atau simpai atau gelang, ataupun kalau tidak ada boleh memakai sendal disusun seperti ini. Jaraknya antar kun ini 1 langkah, kemudian dimulai dari posisi awal, kemudian melompati satu persatu kun yang sudah kita siapkan. Gerakan ini bisa diulangi 2-3 kali sampai benar-benar bisa, dan ketika melompati ini tidak mengenai kun atau sendal ataupun botol yang nanti kita gunakan. Untuk melompati ini menggunakan 1 kaki ya, bukan kalau meloncat menggunakan 2 kaki bersamaan, tapi kalau untuk melompat menggunakan 1 kaki. Nah, ini dia 4 gerakan yang akan kita pelajari pada semester ini. 2 gerakan sudah kita pelajari di minggu pertama kemarin, kemudian 2 gerakan lagi akan kita pelajari di 2 minggu ke depan. Baik anak-anakku semuanya, setelah selesai penjelasan dari saya, tugas hari ini adalah yang pertama, silahkan catat materi yang telah disampaikan di buku tulis khusus penjas orkes. Kemudian bukalah link yang telah dikirimkan di grup WA untuk melakukan presensi dan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Jadi sekali lagi, minggu ini tidak ada praktik, hanya merangkum ini, dan setelah merangkum mengerjakan pertanyaan yang sudah disediakan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Pak Hendri melalui nomor WA. Baik anak-anakku semuanya, sekian dari saya untuk penjelasan materi senam lantai. Tapi sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup anak-anakku, sebelum saya akhiri, saya berpesan tetap jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 4M. Yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, dan yang keempat menghindari kerumunan. Baik, sekian dari Pak Hendri, sampai ketemu minggu depan. Selamat belajar dan sehat selalu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.